Dan dia juga terbuka, dia bilang terbuka untuk hal itu tentunya. Dan waktu aku beberapa saat yang lalu kontak dia pas dia cedera itu, apakah sudah ada kontak dengan PSSI bro gitu, dan dia bilang sudah ada kontak dengan PSSI, dan kontaknya itu juga hal yang positif, ya bicara yang hal positif dengan PSSI. Jadi dari situ aku sudah optimis, tentunya aku sudah senang karena ya pasti gak lama ya kedepannya Tristan ini bakal juga diproses untuk join bersama timnas Indonesia. PSSI berencana melakukan naturalisasi 3 pemain asing, siapa saja? Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin, dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Nah, kalau Dean Sandberg memang striker yang ada, tapi di kasta kedua. Dan kalau kita bicara dengan Jenson Sell, ya punya darah Maluku, itu masih 23 tahun. Jadi di antara Dean Sandbergen, kemudian Milion Manhoef, ya itu, dan Jenson Sell itu masing-masing 23 tahun. Jadi masih sangat mudah ya kalau mereka bisa tersedia. Nah, Jenson Sell ini pemain belakang, back tengah. Diketahui PSSI berencana melakukan naturalisasi 3 pemain asing untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, tujuannya itu untuk memperkuat timnas saat berkompetisi di laga internasional. Dalam daftar yang masuk rencana naturalisasi itu terlihat pemasangan bendera Indonesia pada profil pemain keturunan di laman Transfermarkt. Perubahan tampilan profil itu memang bisa berarti banyak hal. Namun, ini menjadi tanda positif sebab bisa saja proses naturalisasi dan negosiasi tengah berjalan. Fans setia Scott Garuda antusias melihatnya, mengingat ketiga pemain ini sudah punya pengalaman yang mumpuni di klub asalnya masing-masing. PSSI berencana melakukan naturalisasi 3 pemain asing. Tristan Guejer, pemain yang tengah membela Ajax Amsterdam ini santer dikaitkan akan masuk timnas Indonesia. Bukan itu saja, Tristan sendiri tampaknya juga ingin bermain dalam skuad merah putih. Hal ini terlihat dengan adanya tato berbahasa Indonesia di tubuhnya. Tato tertuliskan keluarga, sempat ia bagikan di Instagram dan banyak membuat netizen heboh. Jika memang PSSI akan melakukan naturalisasi 3 pemain asing, yang salah satunya adalah Tristan, maka kemungkinan posisinya adalah bek kanan, mengingat di klub asalnya Tristan Guejer juga menempati posisi tersebut. Dean Zandbergen. Berikut adalah Dean Zandbergen yang kabarnya dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai striker ini rumornya akan dikenalkan oleh PSSI dalam waktu dekat. Pengalaman yang Dean miliki cukup bagus, selain skill yang mumpuni, kondisi fisiknya pun cukup menguntungkan. Dengan memiliki tinggi 180 cm, Dean bisa memenangkan duel udara tanpa susah payah. Apalagi usianya masih cukup muda, yakni 23 tahun, sehingga performanya di lapangan tak perlu dipertanyakan. Jenson Sell, nama lain dari daftar rencana naturalisasi 3 pemain asing yang juga ramai diperbincangkan adalah Jenson Sell. Jenson sendiri merupakan pemain bek andalan klub Sunderland Inggris. Kehadiran Jenson di timnas bisa memberikan variasi permainan yang dalam. Usianya yang tergolong muda dengan garis Indonesia lewat kakeknya membuat ia menjadi nama yang layak diperhitungkan. Sebagai pemain Sunderland, kemampuan Jenson cukup layak diperhitungkan. Postur tubuhnya pun memberikan keuntungan baginya untuk bermain di lapangan. Rencana PSSI melakukan naturalisasi 3 pemain asing untuk timnas Indonesia menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Mari tunggu kabar terbarunya dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia makin dekat dengan 2 sosok pemain naturalisasi baru. Saat ini, kedua sosok sedang dipersiapkan untuk menjalani proses menjadi warga negara Indonesia. Bahkan satu sosok calon pemain naturalisasi dikabarkan sudah berada di Indonesia. Sosok ini bukan lain adalah Mauro Zylstra.
Kehadiran Mauro Zylstra tentu saja bukan untuk melancong, melainkan untuk menjalani serangkaian proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar baik ini diunggah oleh EXO PSSI Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya @arya_m_sinulinga, Jumat 22 Agustus 2025. Dalam unggahannya, Arya Sinulinga memperlihatkan momen Mauro Zylstra berada di kantor PSSI. Dalam keterangannya, Arya Sinulinga tidak menjelaskan apapun selain hanya menyebut nama Mauro Zylstra. Mauro, tulis Arya Sinulinga. Kedatangan Mauro Zylstra ke kantor PSSI jelas ada kaitannya dengan proses naturalisasi. Mauro saat merupakan calon pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, namun belum diketahui kapan Mauro akan mengambil sumpah WNI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra berjalan lancar. Untuk saat ini, proses naturalisasi Mauro Zylstra sudah di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Setelah itu, berkas naturalisasi Mauro Zylstra akan diserahkan ke DPR. Sekarang masih diproses menuju ke DPR, ucap Erick Thohir. Dengan usianya yang masih 20 tahun, Mauro nampaknya belum akan masuk skuad Timnas Indonesia senior. Dirinya kemungkinan akan diproyeksikan untuk timnas sekelompok usia terlebih dahulu, yakni U23 Indonesia. Terlebih timnas U23 Indonesia akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September 2025. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Mauro akan membela timnas senior jika dibutuhkan. Terlebih di satu sisi timnas Indonesia senior sedang butuh sosok striker baru setelah cederanya oleh Romeni. Sekaligus diperkirakan akan absen membela timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Miliana Jonathan. Selain Mauro Zylstra, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain keturunan lainnya, yakni Miliana Jonathan. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Jumat 15 Agustus 2025, Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi Miliana Jonathan. Menurut Erick, berkas naturalisasi Miliana Jonathan sudah diserahkan ke pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Setelah itu, berkas tersebut bisa dilanjutkan masuk ke DPR RI. Tidak lupa, Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpora yang telah melancarkan dan memberikan dukungan kepada PSSI untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Miliana Jonathan diakui sedang dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang sedang butuh tambahan pemain di sektor penyerangan setelah kehilangan oleh Romeni. Romeni diperkirakan akan absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Arab Saudi karena mengalami cedera. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht. Miliana Jonathan yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Terima kasih untuk Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia, tulis Erick Thohir.